warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cipta Saran Cendekia dalam program podcast Vokasi dalam Podcast dengan saya Yusita Delia Putri sebagai pembawa acara, dan saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang tentunya ganteng ya. Nah, penasaran? Langsung aja kenalan ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Wanamurti, biasa dipanggil Chandra. Saya berasal dari SMK Negeri Pasirian. Saya saat ini kelas 12, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Saya sebagai peserta PKL terpadu atau reguler juga di PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, nah ini Chandra nih sebagai siswa SMK Negeri Pasirian dari jurusan akuntansi. Nah, sebelum kita membahas tentang akuntansi atau PKL-nya, alasan Chandra nih masuk di SMK. Alasan pertama, sejujurnya saya itu dulu ingin masuk ke SMA, Kak. Tapi mungkin karena belum beruntung, jadi saya akhirnya memutuskan ke SMK. Kenapa saya masuknya ke SMK Negeri Pasirian? Karena saat itu Kak saya itu pernah atau dulunya itu sekolah di SMK Negeri Pasirian. Dan juga dia juga mengambil jurusan akuntansi. Dan itu alasan utama saya tentunya untuk ingin masuk ke SMK Negeri Pasirian dan juga ambil jurusan akuntansi. Nah, oke, sebelumnya berarti ada kakaknya ya yang sekolah di SMK Negeri Pasirian. Nah, kalau boleh tahu nih, kakaknya dari lulusan SMK sekarang melanjutkan atau bekerja? Kakak saya sih bekerja, Kak. Kebetulan nggak sekarang sih, bulan lalu itu dia pergi bersama ikut temannya itu ke Kalimantan, ngerantau cari kerja di sana. Kebetulan di sana dia diajari cara kayak mencatat tentang penyetoran batu bara gitu. Oke, nah berarti masih berkecimpung di dunia akuntansi tentunya. Iya. Oke, nah dari SMK tentunya sebagai siswa SMK ya tentunya tidak asing ya dengan kata-kata PKL tentunya. Iya, tentunya. Oke, PKL atau bisa dibilang praktik kerja lapangan. Nah, menurut Chandra sendiri nih dari siswa SMK, apa sih PKL itu? Tentang PKL tuh? Menurutku PKL itu ya kayak penilaian tentang kerja lapangan. Jadi kita itu diajarkan, atau bukan diajarkan sih, lebih tepatnya kayak dites gitu kan. Di dunia kerja itu kita bakal gimana? Dari bekal-bekal yang kita dapatkan di semester yang lalu kita buktikan atau kita laksanakan di dunia kerjanya langsung gitu. Oke, nah dari kata-kata PKL nih, khusus dari SMK Negeri Pasirian ya. Nah, mekanisme pelaksanaan PKL-nya di sekolah Chandra sendiri bagaimana? Setauku sih Kak, kalau di SMK Negeri Pasirian itu murid-muridnya itu biasanya mencari informasi tempat magangnya sendiri. Misal kalau ada temanku itu laki-laki itu mencari tahu informasi kayak di BBN. Dia itu ingin ke sana, lalu dia mencari informasi, lalu dia tanya ke gurunya. Nah, nanti dia dibarengin gurunya nanti minta izin ke sana. Dan itu dibolehin atau enggak izinnya untuk PKL di sana. Dan nanti kalau enggak ada yang mendapatkan tempat PKL nanti bakal direkomendasikan oleh gurunya sendiri. Oh gitu. Nah, itu dari sekolah sendiri ya, dari mekanisme sekolah sendiri ya. Nah, kalau Chandra sendiri nih dulu gimana? Tiba-tiba PKL di Cipta Sarana Cendekia. Oh, dulu itu waktu kelas 10 itu khusus akuntansi nih ya? Ya, oke. Waktu masuk baru pertama kali kelas 10 itu sudah dikenalkan oleh guru Pokja atau guru produktif akuntansi. Itu kalau misal nanti kita itu bakal magang itu di Malang, tapi samar-samar magangnya itu di mana. Oh, jadi belum tahu nih bakal PKL di mana gitu. Ya. Oh ya, oke. Saya mencari tahu kan, itu magangnya di mana sih? Mencari tahu ke kakak kelas, katanya itu magangnya di PT Cipta Sarana Cendekia. Saya juga cari-cari tahu gimana itu magangnya di sana. Nah, katanya kalau kata kakak kelas itu enak banget katanya. Misal katanya itu kalau di sana itu materi-materi yang kayak di SMK itu kurang memahami gitu. Nah, di sana itu bakal kayak dijelaskan lebih lagi. Jadi nanti kita itu bakal memahami lebih jelas lagi. Dan juga di sana juga mendapatkan teman-teman baru gitu. Relasi baru, relasi banyak gitu kan. Dan itu ya sih yang membuat saya untuk tertarik ke
sini akhirnya. Oh gitu, oke. Berarti itu alasan memilih PKL di Cipta ya? Oke. Nah, dari cerita tadi, teman-temannya yang tadi juga, Chandra sendiri nih, sebelumnya pernah mencari tahu juga tidak untuk tempat PKL yang ingin dituju? Sebelumnya saya nggak pernah sih, sama sekali nggak pernah mencari itu. Soalnya udah dari informasi dari guru juga, kan katanya di Cipta Sarana Cendekia itu bisa magang 6 bulan full gitu. Nah jadi waktu itu saya langsung tertarik untuk magang di Cipta itu selama 6 bulan full. Soalnya saya kalau magang di tempat lain itu saya mikir kalau nanti itu saya dapatkan ilmu yang lebih atau enggak, atau yang lebih bermanfaat bagi saya atau enggak. Soalnya di Cipta Sarana Cendekia itu katanya ilmu yang didapatkan itu lebih banyak, juga lebih kayak akuntansinya itu lebih masuk gitu. Oke, itu ya alasan memilih di Cipta akhirnya ya. Oke. Berarti belum pernah sebelumnya melakukan atau meneliti akan PKL di tempat lain gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Nah, biasanya untuk teman-teman yang di sana nih yang tidak PKL di Cipta, itu di sana tuh biasanya sebagai jurusan akuntansi di tempat PKL-nya tuh ngapain aja? Kalau diciptakan lebih mendalami akuntansinya, perpajakannya juga tentunya. Kalau di sana mungkin dapat informasi dari teman-teman gitu. Yang kalau ada itu di kayak di mall gitu. Di sana itu cuma kayak jelasin gimana barangnya yang dijual itu, sama membantu konsumen untuk memilih barang yang ingin dijual atau yang ingin dibeli, maksudnya itu membantu gitu. Nah nanti juga kalau misal di dinas itu biasanya cuma kayak bantu-bantu fotokopi, terus nganu-nganu dokumen juga gitu. Oh gitu, sangat-sangat ini ya, tidak tersalurkan ilmunya yang dari sekolah gitu ya. Nah gimana perasaannya Chandra nih ketika tiba di Cipta? Ya untuk perasaan pertama kali pastinya saya capek sih Kak, soalnya ya karena perjalanan ke sini tuh ya lumayan jauh juga. Nah tapi saya juga kagum sih gimana perasaan saya melihat Cipta Sarana Cendekia itu secara langsung juga, dan juga saya juga excited untuk magang di sini atau PKL terpadu di sini. Itu ingin sekali ketemu dengan teman-teman dari sekolah lain juga, excited banget nungguinnya. Ini ya, pengen menambah relasi tentunya ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Chandra nih periodenya selama PKL di sini berapa bulan? Saya mengikuti PKL di Cipta Sarana Cendekia ini itu selama 6 bulan. Yang pertama itu 1 bulan terpadu di bulan Juli, nanti dilanjut sampai Agustus sampai Desember itu reguler Kak. Nah, berarti sebelumnya sudah pernah PKL terpadu ya? Oke. Nah, gimana nih perasaannya ketika PKL terpadu? Yang utama saya merasakan keseruan juga di sana, mendapatkan teman-teman baru itu menurut saya itu seru juga. Dan juga saya juga perasaannya ya senang juga mendapatkan ilmu yang tentunya lebih dari di SMK Negeri Pasirian juga. Ya lebih banyak lah juga. Berarti sebelumnya di sekolah ada beberapa yang belum pernah diajari atau dibahas, akhirnya di sini di Cipta dibahas, dikasih tahu gitu ya. Oke. Lebih mendapatkan ilmunya di sini gitu. Lebih banyak di sini gitu. Ya. Oke. Oke, kemarin sempat PKL terpadu ya tentunya. Nah, gimana nih instrukturnya? Yang mungkin kan kamu juga pertama kali kan ketemu sama instrukturnya. Menurut kamu gimana cara menjelaskannya? Jadi instruktur di sini tuh waktu pertama kali di sini, sejujurnya saya tuh berekspektasi kalau instruktur di sini tuh kayak galak-galak gitu Kak. Dan itu kan wajar kan, biasanya kalau akuntansi pasti kayak galak-galak gitu. Nah, setelah saya mengikuti PKL terpadu ini selama beberapa hari, itu saya akhirnya tahu kalau ternyata instruktur di sini tuh humble banget. Seru gitu ya seru, cara ngajarnya. Cara menjelaskannya juga asik, terus pendekatan ke siswanya juga asik juga. Itu yang saya suka juga. Contohnya itu kayak Mr. Alfi, waktu opening di situ kan dari sudut pandang saya tuh kayak waduh galak ini pastinya ini. Nah, di situ saya tuh gimana ya waktu pertemuan nanti, waktu jamnya Mr. Alfi nanti gimana ya. Nah, setelah saya
jalani hari itu, ternyata Mr. Alfi itu enak banget orangnya. Baik Humble juga, gitu ya. iya, baik juga. Iya, oke. Nah, ini untuk instrukturnya. Dari materinya menurut kamu nih yang kamu pengen tahu dan akhirnya kamu dapet di sini ilmunya itu apa tuh? Pada materi apa tuh yang kamu suka? Kalau yang saya suka itu laporan keuangan. Tapi kalau materi yang ingin saya dapatkan di sini dan akhirnya saya dapat itu tentang PPh. Di SMK itu soalnya pembahasannya cuma samar-samar doang, kayak cuma penjelasan, terus kayak cara pengerjaannya itu suruh mencari sendiri. Nah, di sini PPh 21 sampai seterusnya sampai 25 itu dijabarkan secara detail. Jadi saya mendapatkan yang lebih juga. Lebih ke perpajakannya gitu Iya, ya. perpajakannya. Oke. Nah, dari selama satu periode itu, selama 1 bulan itu, tentunya kan di akhir ada sesi outbound ya tentunya. Menurut kamu gimana tuh pada hari itu? Wah, itu yang menyenangkan banget sih. Ada menyenangkan, ada sedihnya juga. Soalnya kan itu hari kurang 2 hari lagi itu kan kita berpisah sama teman-teman. Dan kalau menyenangkannya itu di waktu itu awalnya yang kita itu belum kenal banget, itu di situ kita itu kenal banget gitu. Tektokannya juga enak, terus seru-seruannya juga dapat banget. Dari yang awalnya cuma mengira kalau teman kita itu cuma dari SMK Negeri Pasirian, teman saya itu cuma dari SMK Negeri Pasirian. Tapi setelah saya mengikuti itu kayak wah, ternyata teman saya yang saya dapat di sini tuh nggak SMK Negeri Pasirian saja. Jadi saya dapat banyak sekali. Ada yang dari Lamongan juga ada, Banyuwangi juga ada. Nah, waktu pas periode itu atau PKL terpadu itu, waktu itu satu sekolah sama siapa aja? Satu sekolah sama sekolah apa aja kalau boleh tahu? Ada dari Darul Ulum Muncar, ada juga dari Lamongan. Terus ada yang dari tetangga kota saya, dari Jember juga ada, Ambulu. Terus ada yang dari Nganjuk, dan ada juga yang dari Jawa Tengah. Saya juga sempat kaget kalau ada yang dari Jawa Tengah, dari Blora. Wah, berarti jauh ya temennya ya, relasinya juga jauh gitu ya. Oke, itu kita habis ngebahas PKL nih ya, tentu udah ngebahas banyak tentang PKL, terutama di PKL terpadu gitu. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman, boleh diminum-minum? Nah, boleh nggak? Ya boleh dong. Oke. Nah, tentunya sebagai siswa SMK, dulu saya juga alumni dari SMK. Nah, tentu tidak asing dengan BMW atau bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, dari Chandra sendiri nih, lebih prefer yang mana? Bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha? Kalau dulu itu sih saya inginnya melanjutkan, Kak. Tapi kalau sekarang itu setelah mengikuti program PKL di Cipta Sarang Cendekia, di situ juga saya mendapatkan pencerahan kan. Nanti bakal setelah lulus SMK itu bakal gimana, atau mau melanjutkan atau bekerja atau wirausaha. Nah, di situ saya mendapatkan kayak pencerahan kalau lebih enak itu bekerja sambil melanjutkan deh. Soalnya bekerja juga mendapatkan pengalaman dan juga melanjutkan juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak juga. Jadi biar balance. Oke, berarti yang awalnya hanya melanjutkan, kepikirannya hanya melanjutkan ya. Akhirnya setelah PKL di sini dapat referensi dari Miss dan Misternya, akhirnya memilih untuk melanjutkan dan bekerja gitu. Oke. Nah, dari pilihannya ini tentunya sebelumnya pasti ada komunikasi dengan orang tua. Nah, apakah sudah ada komunikasi sama orang tua? Sebelumnya sih saya belum pernah sih, Kak, untuk berdiskusi dengan orang tua secara serius itu belum pernah. Tapi kalau cuma iseng-iseng itu saya pernah. Saya pernah kan bertanya kalau, Pak, misal kalau saya ingin melanjutkan, kalau saya ingin bekerja lalu melanjutkan itu gimana? Kan kalau menurut Bapak kan dulu kan saya kan untuk melanjutkan saja, fokus melanjutkan saja. Tapi setelah saya pikir-pikir itu kalau melanjutkan saja itu kayak membebani orang tua saya juga. Membebani secara utuh lah. Nah, saya itu juga ingin kalau apa yang saya dapat itu dari uang saya sendiri setelah lulus SMK. Jadi saya ingin untuk bekerja, lalu uang yang saya dapat itu saya kumpulkan, saya tabung untuk melanjutkan. Dan kata orang tua itu ya boleh-boleh aja, terserah kamu aja. Saya ngikut-ngikut aja, dukung-dukung kamu gitu.
Oke, dari pilihannya Chandra sendiri ini ya, tadi melanjutkan dan bekerja atau bekerja dan melanjutkan ini. Karena berbeda Bekerja tentunya. dan melanjutkan. Bekerja dan melanjutkan. Iya. Oke. Nah, dari pilihannya Chandra, Chandra sendiri ini didasari dari pilihan sendiri atau ada obrolan dengan orang lain atau melihat Mister dan Miss-Missnya yang lain? Gimana nih? Saya termotivasinya itu dari melihat Miss dan Mister juga. Kebanyakan di sini tuh Miss dan Mister itu bekerja sambil melanjutkan. Jadi saya kayak termotivasi juga untuk tujuan saya yang tadinya bekerja ya untuk tidak membebani orang tua dan melanjutkan untuk saya bisa memiliki gelar sarjana. Kan orang tua saya juga ingin anaknya memiliki gelar sarjana gitu kan. Nah, dari situ, dari pilihannya Chandra sendiri, tanggapannya orang tua berarti sangat-sangat mendukung ya? Alhamdulillah mendukung sih. Oke. Nah, dari keterkaitan dari antara BMW ini, apakah kemudian dengan mengikuti PKL terpadu ini sangat-sangat mendapat pencerahan? Dapat sih Kak, yang saya sebutkan tadi, saya dapat pencerahan itu dari Mr. Alfi yang pernah ada kayak jadwal tentang materi gimana nanti kamu setelah SMK. Nah di situ saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Kalau ya memang benar sih kalau hanya melanjutkan saja itu bakal rugi. Jadi kalau bisa bekerja sambil melanjutkan kenapa tidak gitu kan? Oh gitu. Oke, berarti PKL Dicipta ini tidak hanya dapat ilmu-ilmu Nah, saja, iya. tapi dapat soft skillnya dari Mr. Alfi langsung ya. Oke, gitu. Nah, dari Chandra sendiri kan tadi memilih bekerja dan melanjutkan. Nah, kalau dari lingkungan Chandra sendiri nih, itu dari seumuran teman-teman rekan seumuran Chandra ini lebih memilih untuk bagaimana? Bekerja, melanjutkan atau wirausaha? Dari lingkungan Chandra. Untuk sekarang atau bakal ke depannya atau gimana? Kedepannya. Oh ke depannya. Kalau di lingkungan saya itu banyak yang ingin melanjutkan dan juga ada juga yang banyak ingin bekerja. Dia kalau bekerja biasanya ikut saudaranya, ada yang ke Bali, ada juga yang ke Kalimantan gitu. Oke, berarti di lingkungannya lebih ke bekerja. Oke. Nah, kalau dari SMK Negeri Pasirian sendiri, dari cutting-cuttingnya Chandra, mungkin itu lebih banyak melanjutkan atau lebih banyak bekerja? Setauku sih banyak yang lebih bekerja Kak. Dia yang setahu saya itu Kak, kelas saya itu ada yang kerja di industri gitu, kayak perkayuan, produsen kayu, triplek. Itu banyak di Lumajang. Nah, juga ada yang kerja di mall-mall juga ada. Itu masih daerah Lumajang juga? Iya, daerah Oh Lumajang. iya, terus? Gitu sih kebanyakan. Ada juga yang ikut ya yang saya beritahu tadi, ada juga yang ikut saudaranya merantau gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau dari lingkungan Chandra sendiri, lingkungan masyarakat Chandra sendiri di daerah Pasirian ya, Lumajang kan? Saya di Tempehnya. Oh tempehnya gitu. Oh iya. Nih mungkin Beda teman-teman kecamatan. yang dari Tempeh, bener? Iya. Dari Tempeh ya. Nah, untuk daerah sana sendiri, daerah masyarakat sana sendiri itu lebih memilih bekerja di dalam kota atau lebih memilih untuk merantau kebanyakan? Kalau di daerah saya itu kebanyakan di dalam kota sih. Ya. Kan kalau di desa saya itu kan terkenal kayak pengrajin emas gitu kan. Oh Nah, gitu. Ya, jadi kebanyakan kalau di desa saya itu kerjanya itu ngerajin emas. Bapak saya juga ngerajin emas. Oh salah satunya juga bapaknya. Iya. Oke, terus? Jadi ya kalau di sana itu biasanya siswa lulusan SMA atau SMK itu diajari cara ngerajin emas, cara membuat perhiasan gitu. Oh Tapi lebih ya, ke ini berwirausaha. Ya, Oh, tapi gitu. sedihnya juga ya sekarang emas kan mahal, jadi lumayan sepi sih. Oh iya ya. Kalau boleh tahu nih, berarti dari lingkungan sendiri lebih kebanyakan itu masyarakatnya berwirausaha. Iya berwirausaha. Ya ada yang berdagang sama ya tadi yang ngerajin emas. Oh gitu. Nah dari ilmu atau pengalaman Chandra selama PKL Dicipta, berapa bulan kalau boleh tahu? 6 bulan, 6 bulan. Sekarang udah berjalan? 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih, oke. Dari ilmu atau pengalaman yang Chandra miliki, apakah Chandra itu sudah siap menghadapi dunia luar? Saya sejujurnya masih belum siap sih. Soalnya saya banyak kurangnya juga Kak. Saya menyadari diri saya itu banyak kurangnya dari segi skill komunikasi saya juga kurang.
kan itu kan biasanya dibutuhkan banget di dunia luar. Dan juga dari segi yang lain, kalau misal kayak Excel juga saya masih kurang, tentang Word juga saya masih kurang gitu. Saya masih kurang banyak belajar lagi lah. Lebih ke menggali ya, Iya. pembelajaran lagi. Nah, berarti kalau 6 bulan udah berjalan 1,5 bulan, berarti kurang 5 bulan lebih ya, kurang lebih ya, atau 4 bulan lebih ya. Nah, selama itu menurut saya saranin ya tentunya buat teman-teman yang lain juga yang nonton, selama PKL di Cipta, kalian juga bisa mendapat selain ilmu akuntansi dan perpajakan, kalian juga bisa belajar Excel dan lainnya gitu. Jadi bisa tanya-tanya langsung sama instrukturnya. Jadi instruktur di sini juga sangat mengayomi ya teman-teman tentunya. Nah, oke. Mungkin yang Chandra gali nih selain ilmu akuntansi dan perpajakannya itu yang pengen banget saya harus tahu nih untuk kedepannya atau langkah-langkah kedepannya yang saya harus lakukan gitu. Itu apa? Selama PKL Cipta, ingin mendapatkan ilmu apa? Kalau ingin mendapatkan ilmu apa ya tentang tadi itu yang tentang cara skill komunikasi dan juga apa kayak Excel gitu, belajar ya, Excel. spreadsheet ya. Ya, Oke. Nah, di sini Chandra sudah kelas 12 ya tentunya. Nah, langkah-langkah apa nih yang Chandra lakukan atau persiapkan dari sekarang untuk masa yang akan datang atau punya planning nih untuk kedepannya? Untuk langkah awal saya ingin belajar lagi. Itu mau belajar lagi tentang akuntansi dan juga perpajakan tentunya di bidang saya. Untuk lebih mendalami lagi, dan juga saya ingin ngikut lomba-lomba gitu Kak. Buat pengalaman lebih, cari sertifikatnya juga buat daftar kerja, ngelamar kerja maupun universitas juga. Berarti ikut lomba-lomba juga ini ya, menunjang Iya. portofolio juga tentunya ya. Oke. Nah, dari pengalaman atau ilmu yang Chandra dapat selain ilmu-ilmu soft skill dan lainnya, apakah Chandra juga dapat cara membuat CV atau yang lainnya dari PT Cipta ini, Oh, dari dapat. PKL ini? Dapat Kak? Kemarin juga sempat dapat. Iya, sempat diajarkan juga, dan juga diajarin cara pencerahan tentang entrepreneur juga dia ajarin juga di sini. Oh, tentunya banyak banget ya Banyak. yang bisa Chandra dapat ya. Nah, untuk teman-teman jangan ragu ya untuk PKL di Cipta Saran Cendekia. Nah, di sini kita sudah banyak membahas ya tentunya sama Chandra terkait PKL reguler dan terpadu. Nah, di sini kita tidak hanya membahas tentang PKL saja tadi, Iya. kita juga bahas BMW ya Chan, dengan apa yang kamu pilih tentunya sudah didiskusikan ya sama orang tua. Oke. Nah, mungkin diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tonton terus YouTube Cipta Saran Cendekia dan jangan lupa like, comment, and share, dan ikutin terus kegiatan kita melalui platform sosial media kita tentunya Cipta Saran Cendekia. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya Yusita Dea Putri dan Chandra Wanamurti. kami pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.